Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, Xiaoyan dan klan dewa asli bergegas keluar bersama. Dan di udara, Xiaoyan dan sosok dari avatar dewa asli tumpang tindih, meninggalkan Yueli dengan ekspresi santai. Seni membentuk kehidupan. Dalam sekejap, Xiaoyan merasakan kekuatan fisik yang tak tertandingi. Menghadapi iblis yang mengaum, Xiaoyan memegang 8 penguasa Xuan di tangannya dan membantingnya ke iblis abadi. Duar! Iblis abadi terkejut. Dia tidak berharap Xiaoyan muncul tiba-tiba untuk menyerangnya. Dan sepertinya dia tidak menyadari keberadaan Xiaoyan sebelumnya. Jadi dia buru-buru mengangkat pedang darah setinggi 8 kaki itu. Namun, penguasa berat Xuan Xiaoyan telah menebas kepalanya, memukul pedang darah setinggi 8 kaki itu dengan keras. Terdengar suara teredam, dan pemandangan menakjubkan muncul di udara. Kepala iblis yang abadi itu seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh lurus ke bawah, membentur tanah dengan keras. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi lubang batu besar saat berikutnya. Kepala iblis abadi meraung ke arah Xiaoyan dengan pisau darah setinggi 8 kaki di tangannya. Menghadapi serangan iblis abadi, Xiaoyan mengayunkan kaki lainnya. Kekuatan fisik dari klan dewa asli membuat serangan Xiaoyan yang sangat biasa memiliki kekuatan ganas yang tak tertandingi. Duar, duar, duar. Iblis abadi bergegas menuju Xiaoyan dengan gila. Tetapi setiap kaki yang diayunkan, Xiaoyan membuatnya terbang, dan iblis abadi tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Lagi pula, klan dewa asli memiliki tubuh abadi yang nyata, ditambah dengan teknik pembentuk kehidupan. Kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Sudah hampir sampai, kata Xiaoyan dengan dingin. Hanya ada 1 dupa waktu, jadi pertempuran harus diselesaikan dengan cepat. Mengayunkannya dengan 1 kaki, itu jatuh di bawah bilah darah setinggi 8 kaki. Bilah darah 8 kaki dari kepala iblis abadi bukanlah hal yang fana. Tetapi dibandingkan dengan penguasa berat Xuan di tangan Xiaoyan yang seluruhnya terbuat dari emas yang getaran, tidak perlu disebutkan dalam hal kekuatan. Dengan keras, bilah darah setinggi 8 kaki itu dihancurkan. Dan pada saat yang sama, mata Xiaoyan membeku. Dia mengangkat tangannya dan meninju iblis abadi, dan sosoknya melesat ke belakang lagi. Seluruh wajah berubah bentuk, dan mata kepala iblis abadi penuh kepanikan saat ini. Ia ingin melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Xiaoyan menyapu dengan pukulan, satu demi satu. Tinju yang tampaknya biasa mendarat di iblis abadi, dan setelah beberapa saat, iblis abadi ditutupi tanda dari tinju Xiaoyan. Terdengar dengusan. Darah hitam menyembur keluar dari mulut. Lagi pula, itu juga abadi dan tidak mudah untuk membunuhnya. Tapi keabadian masih bisa dibunuh. Namun keabadian tidak bisa terhapus oleh waktu. Tapi masih bisa dibunuh. Sial, sial. Taisu tidak akan membiarkanmu, dasar sampah sensi. Iblis abadi tidak dapat melawan. Xiaoyan mengelurkan telapak tangannya dan meraih kepala iblis yang sudah tidak bisa bergerak dan hanya bisa dibantai oleh Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia tidak ingin berbicara omong kosong. Dengan 5 jari, dia meremas kepala iblis abadi itu, langsung hancur berkeping-keping dengan keras. Tentu saja, ini tidak cukup. Nyala api berkobar, membakar habis daging hingga menjadi abu. Para penyusup Taisu hanya bisa menghilangkan kebencian di hati mereka
dengan mengubah tulang mereka menjadi abu. Xiaoyan menatap iblis abadi di depannya yang telah berubah menjadi abu, dan matanya yang ganas perlahan melunak. Avatar dewa asli juga dipisahkan dari tubuh aslinya. "Goyan, apakah kamu masih berpura-pura mati?" kata Xiaoyan tiba-tiba. Melihat masih belum ada gerakan, Xiaoyan berkata dengan dingin lagi, "Jika kamu terus berpura-pura mati, aku akan menghancurkanmu sampai mati seperti iblis tadi, dan kemudian menghancurkan tulangmu menjadi abu." "Benar-benar membunuh 1000 pisau," Goyan mengutuk, dan keluar dari borgol avatar Yuansen. "Setelah tidur, mengapa Tuan Muda masih marah? Kemarilah." Goyan datang ke sisi Xiaoyan dan mengelilingi Xiaoyan beberapa kali. Tapi saat dia hendak berbicara, dia meraihnya dengan satu tangan. "Ayah, benda apa ini? Kelihatannya cukup menyenangkan." Yueli meraih mata anjing dan memandangnya dari atas ke bawah. "Berani tidak menghormati Tuan Anjing? Lepaskan!" "Jika Tuan Anjing marah, kamu tidak akan bisa memakannya," Goyan berkata dengan marah. Dan Yueli menjadi semakin tertarik saat melihat ini. "Hei, makhluk kecil ini memiliki temperamen yang buruk," kata Yueli, dan langsung mengelurkan jarinya untuk menyodok mata besar Goyan. "Ah, mataku!" Mata anjing kesakitan, berjuang dengan panik untuk melarikan diri dari telapak tangan Yueli dan bersembunyi di belakang Xiaoyan, menatap Yueli dengan mata besar karena ngeri. Dibandingkan dengan Yueli, Xiaoyan tidak terlihat begitu penuh kebencian. Yueli melihat mata anjing yang menyedihkan. Dia juga menutup mulutnya dan tersenyum. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar muncul dan langsung mengambil klon dewa asli. Adegan ini sama seperti ketika dia keluar dari tanah hukuman dewa. Yan Tua yang menyuruh Xiaoyan untuk tidak bertindak gegabah, nyatanya Yan Tuan yang mengambil klon dewa asli. Alasan mengapa Xiaoyan diberitahu untuk tidak bertindak gegabah adalah untuk membiarkan Xiaoyan kehilangan ketergantungannya pada klon dewa asli untuk sementara waktu. Untuk menipu Xiaoyan, sehingga Xiaoyan tidak terlalu bergantung pada klon dewa asli untuk saat ini. Melihat hilangnya klon dewa asli, mata anjing itu langsung menerkamnya. Lebih baik disegel di peti mati dengan klon dewa asli daripada jatuh ke tangan iblis. "Ikuti aku mulai sekarang. Sekarang aku membutuhkan kekuatanmu." Xiaoyan menatap Goyan dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu ingin bantuan Tuan Anjing, kamu harus..." Goyan sepertinya merasa bahwa Xiaoyan meminta sesuatu dan segera temperamennya meningkat. "Hah?" Xiaoyan menatap Goyan dengan tajam. Meskipun avatar dewa asli tidak ada, Goyan sebenarnya mengerti bahwa dewa asli dan Xiaoyan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oke. Tuan Anjing, aku akan membuat alasan. Tapi itu terjadi begitu saja." Goyan bersembunyi di belakang Xiaoyan. Mata biru besarnya melihat sekeliling. Yueli segera merasakan ada yang tidak beres. Mata benda ini sangat cabul. "Goyan, jika kamu melihat-lihat lagi, aku akan menyodokmu sampai buta." Saat Goyan melihat sekeliling, terdengar teriakan keras. "Sial, aku bertemu seorang kenalan." Goyan mengutuk dan kebetulan menonton dengan senang hati dan segera tanpa sadar menarik pandangannya. "Ah!" Pada saat ini, Yueli meraihnya lagi dan menyodokkan matanya dengan kuat dengan jari-jarinya. Alasan mengapa Yueli menusuknya adalah karena Yueli merasakan tatapan cabulnya sejak mata anjing itu muncul. Dia tidak banyak bicara dan langsung mengulurkan tangan untuk menyodok mata anjing itu. "Tuan Anjing marah. Tuan Anjing akan memblokirmu." Goyan kesakitan dan Xiaoyan menatap Goyan dengan dingin. "Jika kamu terus melihat-lihat, itu tidak akan sesederhana dan bisa membuatmu buta." Suara dingin Xiaoyan terdengar, tapi dia sama sekali tidak bermaksud bercanda dengan Goyan.
Goyen segera mengaku, membenamkan matanya di bahu Xiaoyan dengan gemetar. Suatu hari, Tuan Anjing pasti akan berdiri. Ayah, siapa pria kuat tadi? Mengapa dia menghilang lagi? Yueli tidak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya. Karena kekuatannya langsung melenyapkan iblis abadi, yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh Yueli. Itu salah satu avatarku, Xiaoyan berkata dengan dingin. Mata Yueli tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Orang kuat abadi tadi adalah avatar ayah. Yueli tidak percaya. Dia tahu banyak hal aneh. Dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa dewa pertempuran memiliki avatar abadi. Xiaoyan mengangguk. Dan Yueli segera menatap Xiaoyan dengan mata penuh kekaguman. Sulit dipercaya. Ayah menangkap orang kuat yang abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Yueli berbinar, dan dia tampak sangat ingin tahu tentang itu. Ini hanya masalah keberuntungan. Avatar abadi ini adalah orang yang sekarat, dan aku kebetulan merebutnya. Xiaoyan menjawab Yueli, tanpa menjelaskannya dengan hati-hati. Lagi pula, ada terlalu banyak cerita di dalamnya. Dan saya tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Aku tidak berharap ayah menyembunyikannya begitu dalam. Bahkan telah menyembunyikannya dari putrinya, kata Yueli dengan marah. Xiaoyan tersenyum kecut dan menggaruk kepalanya. Tidak mungkin baginya untuk memberitahu Yueli bahwa dia baru saja mengetahui bahwa tiruan dari dewa asli ada di pagoda kekosongan roh. Hahaha. Dengan kamu melindungi kami sebelumnya, tidak perlu menggunakan tiruannya. Xiaoyan tertawa. Jika itu masalahnya, bukankah ayah tidak perlu takut pada hantu roh di istana surgawi? Mereka memiliki kekuatan abadi, dan menghancurkan mereka sampai mati, semudah menghancurkan ayam, kata Yueli lagi. Sejujurnya, avatar tidak dapat digunakan sesuka hati, dan terutama untuk rumah surgawi. Xiaoyan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia harus berhati-hati saat menggunakan avatar dewa asli. Aku takut itu akan menjadi bencana. Memang benar, ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik rumah surgawi. Tapi aku khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Yueli juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya dan berpikir bahwa masalah ini sebagian besar akan diselesaikan oleh beberapa arwah hantu yang membunuh Fatian. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa setelah meninggalkan istana surgawi, hantu-hantu roh ini akan tetap memburu Xiaoyan tanpa henti. Dan saat ini, tidak diketahui apakah identitas Xiaoyan telah bocor. Jika telah bocor, situasinya akan menjadi semakin buruk. Li Bei dan Wu Tianyu benar-benar keluar dari cincin penerimaan. Keduanya masih ada energi iblis yang mengerikan di tubuhnya, dan itu tidak akan terselesaikan sama sekali untuk sementara waktu. Namun pada saat ini, Li Bei melihat sekeliling dengan bingung, berpikir bahwa Xiaoyan telah melarikan diri, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia masih di sini. Di mana iblis abadi? Mata Li Bei menjadi waspada, jelas dipukuli oleh iblis abadi dengan mengerikan. Dia sudah mati. Kakak Li Bei, jangan khawatir, jawab Xiaoyan. Li Bei dan Wu Tianyu memandang Xiaoyan dengan kaget dan kemudian mengalihkan pandangan ke mereka, ke Yueli. Bukan aku tidak bisa mengalahkannya kali ini. Ayah yang membunuhnya. Yueli mengangkat bahu dan berkata ketika dia melihat mata curiga Li Bei dan Wu Tianyu. Setelah berbicara, Li Bei dan Wu Tianyu memandang Xiaoyan dengan mata terkejut, hampir pada saat yang sama. Mereka mengalami koma sebelumnya dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan mereka tidak melihat adegan Xiaoyan membunuh iblis abadi. Kekuatan yang mulia memang menjadi lebih kuat, tetapi itu hanya pada tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 6. Bagaimana Anda membunuh iblis abadi itu? Li Bei tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa jika Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu,
dia tidak mungkin hampir dibunuh oleh Jin Tianlong ketika dia berada di benua Dodi. Kecuali Xiaoyan memainkannya di benua Dodi. Ayah jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Bahkan aku hampir tertipu oleh ayah. Yueli berkata dengan aneh. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi Yueli dan tersenyum. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Sudah diselesaikan. Setelah istirahat, ayo pergi dari sini. Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan masalah avatar dewa asli kepada lebih banyak orang. Yueli juga mengangguk dengan bijaksana dan tidak banyak bicara. Di bawah tatapan kaget Li Bei dan Wu Tianyu, Xiaoyan memilih untuk tidak menjelaskan dan keduanya tidak terus bertanya. Omong kosong. Mengapa kamu datang ke sini begitu cepat? Mungkinkah kamu hanya berhasil sampai ke dewa pembunuh? Li Bei merasakan ada yang salah begitu dia menghitung waktu. Karena Xiaoyan dan yang lainnya muncul di sini begitu cepat. Sebenarnya ada masalah saat saya dan yang lainnya berada di langit pembunuhan dan memilih untuk berhenti. Dan sekarang, karena masalah ini, seharusnya mereka masih menunggu kita di luar alam ini. Xiaoyan menjawab, masalah? Li Bei juga merasa aneh. Para antek istana surgawi yang telah menggigit kita dan tidak mau melepaskannya. Yueli menjawab alih-alih Xiaoyan. Li Bei sedikit mengernyit ketika mendengar istana surgawi. Jelas, dalam kehampaan Nanling, jika dia dikejar dan diburu oleh istana surgawi, itu memang akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Apakah identitasmu telah terungkap, Yang Mulia? Li Bei bertanya dengan prihatin. Belum jelas, hantu roh yang diakui sebagai reinkarnasi dari Tuan Jahat telah dibunuh oleh Yueli. Hantu roh yang mengejar kita sekarang seharusnya tidak tahu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan masih tidak yakin. Lagi pula, identitasnya ditemukan di istana obat surgawi. Tidak mungkin untuk memastikan apakah hantu roh lain mengetahuinya selama periode ini. Tiba-tiba, Li Bei membuka mulutnya dan berkata, meskipun hantu roh milik istana surgawi memiliki berita antara hantu roh lain, tidak mungkin dikomunikasikan sebenarnya. Dan bahkan, banyak hantu roh yang saling bermusuhan untuk mendapatkan kekuatan. Berapa berita mereka cukup untuk dirinya sendiri dan tidak akan memilih untuk memberitahu hantu roh lain. Wu Tianyu dan Li Bei tampaknya mengetahui sesuatu tentang istana surgawi, dan mereka telah berperang melawan istana surgawi sebelumnya. Akan lebih baik jika memang demikian, tetapi masih belum pasti. Xiaoyan berkata, Yang Mulia, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yang Mulia Ratu juga mengirim perintah agar saya membawa Anda ke alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu telah meninggalkan formasi besar, dan hantu roh tidak dapat masuk. Li Bei berkata, alam dewa kuno? Xiaoyan hanya tahu tentang kuil kuno, tetapi tidak pernah berpikir bahwa akan ada alam dewa kuno. Iya, apakah tuanmu tidak tahu? Li Bei merasa sedikit aneh. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Keamanan absolut dapat dijamin di sana. Jika identitasnya benar-benar terungkap, Yang Mulia pasti akan memiliki cara untuk menyelesaikannya. Lanjut Li Bei. Tampaknya mereka semua mendengarkan Yang Mulia, dan mereka dapat merasakan dari kata-katanya. Bahkan, mereka sangat prihatin dengan keadaan Ratu memiliki rasa pemujaan yang mendalam. Belum terlambat untuk berangkat setelah kalian beristirahat dan memulihkan diri, kata Xiaoyan. Hampir lupa, kami memiliki banyak mata yang berasal dari dewa di tempat ini. Mungkin itu bisa membantu untuk meningkatkan kekuatan Yang Mulia. Li Bei tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata,